Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erlin Agnes Monika Limbong, saya dari Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Nah, kali ini saya akan membahas tentang rekonsiliasi sebagai dasar perdamaian. Jadi, saudara-saudara sekalian, rekonsiliasi itu adalah pemulihan suatu hubungan. Jadi, hubungan yang sudah rusak akan dipulihkan melalui perdamaian. Nah, kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus itu karena dosa kita, dan kita disatukan oleh Tuhan yang tidak berdosa, yang tidak bercela. Nah, disinilah rekonsiliasi sebagai dasar perdamaian akan diwujudkan. Namun, rekonsiliasi itu tidak harus selalu dimulai dari skala yang besar, yaitu sebagai konflik antara yang tua, yang muda, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita itu rekonsiliasi itu dibutuhkan, bukan hanya kita melakukannya kepada yang tua dan yang muda, tetapi kepada hal yang kecil. Kita tidak melihat hal yang besar terlebih dahulu. Banyak relasi yang hancur karena kesalahpahaman, karena luka, karena masa lalu kita yang tidak baik, dan kesombongan yang menolak kita untuk meminta maaf. Hal kecil yang tidak bisa kita lakukan. Nah, dalam keluarga juga, persahabatan juga, di dalam teman, organisasi, dalam gereja, dalam komunitas, rekonsiliasi inilah yang menjadikan kunci untuk membangun damai, membangun perdamaian itu, memulihkan suatu konflik itu di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita berani mengakui kesalahan, berani meminta maaf, nah orang lain akan mengampuni kita dan orang lain juga akan berdamai kepada kita. Nah, sebagai seorang Kristen, kita dipanggil bukan hanya untuk menerima damai dari Tuhan, tetapi juga menjadi pembawa damai. Kita membawa damai kepada orang lain. Nah, kita menurut perdamaian, kita sendiri tidak harus hidup dalam rekonsiliasi, tetapi mari kita sama-sama lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 18 bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah telah bertanggung jawab untuk membawa perdamaian melalui tindakan rekonsiliasi. Nah, hal ini bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, yaitu meminta maaf, mengasihi dengan hal kecil, menolong. Itulah bentuk perdamaian yang harus dipulihkan dalam kehidupan kita. Nah, artinya orang yang percaya memiliki rasa tanggung jawab untuk membawa perdamaian dalam kehidupan kita. Itulah saudara-saudara sekalian, bahwa rekonsiliasi sebagai dasar perdamaian itu harus dipulihkan dan kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian diberkati oleh pemahaman yang saya paparkan. Terima kasih. Bye-bye.